Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Hikmatul Hayat dengan NIM V8424054. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan praktik basis data SQL dengan Microsoft Excel. Oke, di sini mari kita buka Microsoft Excel terlebih dahulu. Yang pertama kita akan mengerjakan cell reference. Di sini kita akan menghitung diskon pada kategori produk ini. Kita klik pada bagian ini, lalu kita ketik sama dengan, lalu kita klik yang harga awal ini, lalu kita kali dengan diskon 5%. Setelah itu kita bisa ketik F4 atau Fn plus F4. Setelah itu kita enter, lalu kita bisa drag ke bawah. Nah, di sini diskon produk sudah muncul. Lalu di samping ini kita juga bisa kerjakan caranya juga sama, yaitu sama dengan lalu kita pilih harga awal, lalu kita kali dengan 5%. Setelah itu kita ketik F4 lalu enter. Lalu kita bisa drag ke bawah juga. Yang di sini juga sama caranya. Sama dengan lalu klik harga awal, setelah itu kita kali dengan diskon yaitu 5%, lalu kita ketik F4, setelah itu kita enter, lalu kita juga bisa drag ke samping. Oke, di sini diskon dari produk sudah muncul. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi ini. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua yaitu flash fill. Di sini kita akan memunculkan kode dari produk. Yang pertama kita klik pada bagian ini, lalu kita ketik ATS, lalu strip, lalu kita ketik lagi atasan, lalu kita ketik strip, lalu kita ketik t-shirt. Lalu kita enter. Setelah itu kita klik lagi pada bagian sini, lalu kita ketik CTRL plus E. Nah, di sini kode dari nama produk sudah muncul. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi ini. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga yaitu number format. Di sini kita cukup mengubah angka-angka ini ke dalam rupiah. Yang pertama kita klik pada bagian ini. Setelah itu kita bisa ketik CTRL plus Shift lalu kita drag ke bawah. Lalu kita bisa klik pada bagian general lalu kita pilih currency. Oke, di sini sudah berubah ke dalam rupiah ya. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi ini. Kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat yaitu date. Di sini pada about date pada total hari caranya yaitu kita klik lalu kita ketik sama dengan, setelah itu kita pilih yang project end date, kita klik lalu kita kurangi, lalu kita klik yang project start date, setelah itu kita enter. Lalu yang tanggal lahir caranya kita ketik sama dengan, lalu kita klik yang tanggal mulai, lalu kita ketik tambah, setelah itu kita klik yang durasi, setelah itu kita enter. Lalu yang 90 hari yang lalu caranya kita ketik sama dengan,
Setelah itu kita pilih yang tanggal. Setelah itu kita kurangi 90. Setelah itu kita enter. Lalu yang 90 hari kemudian caranya yaitu sama dengan setelah itu kita pilih yang tanggal, lalu kita bisa tambah dengan 90. Kita enter. Oke, lalu yang waktu caranya yaitu sama dengan setelah itu kita bisa pilih yang take out. Setelah itu kita bisa kurangi dengan check in. Setelah itu kita enter. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu date plus time. Di sini ya yang year caranya kita klik terlebih dahulu lalu kita sama dengan lalu kita ketik year. Lalu kita pilih yang ini. Setelah itu kita pilih yang date yang ini. Lalu kita enter. Lalu kita bisa drag ke bawah. Setelah itu yang month juga sama dengan lalu kita ketik month. Lalu kita pilih yang ini. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita juga bisa drag ke bawah. Lalu yang day juga sama dengan kita ketik day. Lalu kita pilih yang ini, lalu kita enter. Lalu kita drag ke bawah. Lalu pada bagian hour, kita klik, lalu kita ketik sama dengan, lalu kita bisa ketik hour. Lalu kita pilih yang ini, lalu sama dengan. Lalu kita drag ke bawah. Setelah itu yang minutes, caranya juga sama yaitu kita ketik sama dengan lalu kita ketik minutes lalu kita klik yang ini setelah itu kita enter setelah itu kita drag ke bawah lalu yang second caranya juga sama kita ketik sama dengan lalu kita ketik second setelah itu kita pilih yang ini lalu kita enter lalu kita bisa drag ke bawah. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi date plus time. Kita bisa lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu date if. Di sini pada tahun, bulan, dan hari kita bisa hitung dengan cara kita klik terlebih dahulu pada tahun. Setelah itu kita ketik sama dengan. Setelah itu kita ketik date if. Lalu kita ketik kurung buka. Setelah itu kita bisa pilih yang tanggal lahir. Lalu titik koma. Setelah itu kita bisa pilih yang hari ini. Setelah itu titik koma lagi. Setelah itu tanda petik. Lalu kita ketik Y huruf besar. Setelah itu kita ketik tanda petik lagi. Setelah itu kurung tutup. Setelah itu enter. Setelah itu kita bisa drag ke bawah. Oke, selanjutnya yang bulan caranya juga sama yaitu sama dengan setelah itu date if, setelah itu kurung buka, setelah itu kita bisa pilih yang tanggal lahir, lalu titik koma, setelah itu
kita pilih yang hari ini, setelah itu titik koma lagi, lalu tanda petik, setelah itu kita ketik YM dengan huruf besar, lalu tanda petik, lalu kurung tutup, setelah itu enter. Sebentar ada yang error. Oh, ini pada bagian tanda petik kita enter. Oke, sudah benar. Kita bisa drag ke bawah. Setelah itu pada hari juga sama caranya. Kita ketik sama dengan, lalu kita ketik date if, setelah itu kurung buka, lalu kita pilih yang tanggal lahir, lalu titik koma, setelah itu kita pilih yang hari ini, setelah itu kita ketik titik koma lagi, lalu tanda petik, setelah itu kita ketik MD dengan huruf besar. Setelah itu tanda petik lagi, lalu kurung tutup. Setelah itu kita enter. Lalu kita bisa drag ke bawah. Oke, sudah muncul tahun, bulan, dan hari. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi dat. Kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kelima. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang kelima, yaitu short filter. Di sini cukup mudah ya, kita cukup blok semua datanya terlebih dahulu. Setelah itu kita pergi ke bagian data, lalu kita pilih yang filter. Oke, cukup dengan cara seperti ini kita bisa mengklasifikasikan sesuai kebutuhan kita. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi ini. Kita lanjutkan ke pembahasan yang keenam. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang keenam, yaitu subtotal. Di sini juga cukup mudah. Kita caranya kita blok semua datanya terlebih dahulu. Setelah itu kita pergi ke data, lalu kita pilih yang subtotal. Setelah itu pada bagian add, add change in kita ganti ke kategori. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat subtotal pada bagian per kategori ya. Atasan, subtotal atasan, lalu total bawahan, lalu total gaun, dan aksesoris, dan lain-lain. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi kali ini. Kita lanjutkan ke pembahasan materi selanjutnya. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang ketujuh, yaitu text to column. Di sini kita cukup merapikan data-datanya dengan cara kita blok pada bagian nomor ke bawah. Setelah itu kita pergi ke data, lalu kita pilih yang text to column. Di sini kita klik next, lalu pada delimiter kita centang pada bagian koma. Setelah itu kita next, lalu kita finish. Nah, di sini bisa kita lihat data-datanya sudah terlihat rapi. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi ini. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ke-8. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan yang ke-8, yaitu Find Replace. Fitur Find and Replace berguna untuk mencari dan mengubah data. Caranya yang pertama yaitu kita klik pada bagian C4. Setelah itu kita klik CTRL plus F. Nah, pada
Cara yang pertama, kita bisa mencari data sesuai kategori produk. Contohnya atasan. Lalu kita klik Find All. Nah, di sini yang di bawah kita bisa lihat menampilkan data sesuai kategori atasan. Lalu setelah itu kita bisa klik pada bagian ini pada C9 lalu kita cari bawahan. Lalu kita klik Find All. Nah, di sini juga sudah muncul ya bawahan, kategori bawahan. Lalu yang kedua yaitu CTRL plus H. Nah, pada bagian ini kita bisa mengubah data pada kategorinya. Semisal bawahan kita ubah menjadi celana. Lalu kita replace all. Nah, di sini kita bisa lihat kategorinya sudah berubah sesuai apa yang kita ketik. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi ini. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ke-9. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan yang ke-9 yaitu copy paste. Ya, seperti biasa, caranya cukup mudah. Yang pertama, kita blok pada bagian harga awal sampai bawah, lalu kita bisa copy atau dengan cara CTRL plus C. Setelah itu kita paste pada bagian samping diskon, kita bisa paste atau dengan cara CTRL V. Nah, di sini kita bisa lihat diskonnya sudah muncul. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi ini. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ke-10. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan yang ke-10 yaitu freeze paint. Fitur ini berguna agar data atau kategori ya yang di atas ini tidak terscroll saat kita scroll ke bawah. Caranya yaitu kita klik pada bagian kolom atau bagian keempat ini, lalu kita pergi ke view, lalu kita pilih yang freeze paint, lalu kita klik yang freeze paint. Lalu coba kita scroll ke bawah. Nah, bisa kita lihat kategorinya masih bisa atau masih terlihat tidak ikut terscroll. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi ini. Kita lanjutkan pembahasan yang ke-11. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan yang ke-11 yaitu kalkulasi. Di sini caranya juga cukup mudah karena rumusnya juga sudah ada. Yang pertama kita akan menghitung hasil dari fungsi sum atau menghitung total seluruh nilai siswa. Yang pertama kita klik pada bagian hasil, lalu kita ketik sama dengan, lalu kita ketik sum. Kita pilih yang ini, lalu kita blok pada data pada bagian nilai sampai bawah. Setelah itu kita enter. Nah, sudah muncul hasilnya. Lalu yang kedua, average, mencari rata-rata nilai kelas. Caranya sama, yaitu yang pertama sama dengan. Setelah itu kita ketik average. Lalu kita pilih yang ini. Lalu kita blok pada bagian nilai sampai bawah. Setelah itu kita enter. Sudah muncul hasilnya. Lalu yang ketiga yaitu kita akan mencari hasil dari fungsi min, mencari nilai terendah di kelas. Caranya yang pertama sama dengan, lalu kita klik min. Setelah itu kita pilih yang min, lalu kita blok sampai bawah pada bagian nilai. Setelah itu kita enter. Sudah muncul hasilnya. Lalu
kita mencari fungsi max, mencari nilai tertinggi di kelas. Caranya juga sama, yaitu sama dengan lalu kita ketik max, lalu kita pilih yang ini. Setelah itu kita blok sampai bawah pada bagian nilai. Setelah itu kita enter. Sudah muncul hasilnya di sini. Setelah itu bagian count atau menghitung berapa banyak siswa yang punya nilai. Caranya yang pertama sama dengan lalu kita ketik count. Setelah itu kita pilih yang ini. Setelah itu kita blok sampai bawah data bagian nilai. Setelah itu kita enter. Sudah muncul di sini hasilnya. Lalu pada bagian count menghitung berapa banyak sel yang tidak kosong. Oke, caranya itu sama dengan setelah itu kita ketik count, kita pilih yang ini. Setelah itu kita blok pada bagian nilai sampai bawah. Setelah itu kita enter. Oke, di sini sudah muncul semua hasil dari kelas tersebut. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi ini. Kita lanjutkan pembahasan yang ke-12. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan yang ke-12 yaitu simbol. Pada materi kali ini kita akan menghitung hasil dari subtotal, nilai diskon, harga setelah diskon, total bayar, harga rata-rata per item, volume dus dengan menggunakan simbol. Oke, yang pertama kita akan menghitung bagian subtotal terlebih dahulu. Caranya kita ketikkan sama dengan setelah itu kita pilih harga satuan yang ini. Setelah itu kita ketik simbol bintang ya. Lalu kita pilih jumlah beli yang ini. Setelah itu kita enter. Nah, akan muncul hasil dari subtotal. Setelah itu pada nilai diskon caranya yaitu dengan kita ketikkan sama dengan setelah itu kita pilih bagian subtotal yang ini, kita klik. Setelah itu kita ketikkan lagi simbol bintang, lalu kita pilih diskon, kita klik. Setelah itu kita ketikkan simbol persen, lalu kita enter. Nah, akan muncul hasil dari nilai diskon. Setelah itu harga setelah diskon. Caranya yaitu dengan kita ketikkan sama dengan, lalu kita klik bagian subtotal, lalu kita ketikkan simbol strip ya atau kurang. Lalu kita klik bagian nilai diskon ini. Setelah itu kita enter. Lalu pada bagian total bayar, caranya yang pertama kita ketikkan sama dengan, setelah itu kita klik pada bagian harga setelah diskon ini. Setelah itu kita ketikkan simbol plus ya atau tambah, lalu kita klik bagian biaya admin ini. Setelah itu kita enter. Nah, akan muncul hasilnya. Setelah itu kita akan menghitung harga rata-rata per item. Caranya yaitu dengan kita ketikkan sama dengan, setelah itu kita klik pada bagian total bayar, lalu kita akan memakai simbol garis miring ya atau bagi. Lalu kita klik yang bagian jumlah beli ini, setelah itu kita enter. Nah, akan muncul hasilnya. Lalu pada bagian volume dus, caranya yaitu kita ketikkan sama dengan, lalu kita klik yang bagian sisi dus pangkat satu ini ya, atau sisi dus pangkat ini ya, kita pilih, kita klik, lalu kita akan memakai simbol pangkat ya. Setelah itu kita ketikkan 3, lalu kita enter. Nah, akan muncul hasil dari volume dusnya. Nah, jika kita ingin melihat semua hasil dari per kategori ini, kita cukup klik bagian sini 2 kali. Nah, hasilnya akan muncul, yang lainnya juga sama. Kita klik 2 kali.
Yang ini juga sama. Nah, oke, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Kita lanjutkan pembahasan yang ke-13 atau yang terakhir. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan yang terakhir yaitu if dan nested if. Yang pertama kita akan mengerjakan status stok atau if tunggal. Caranya kita ketik sama dengan if, kita pilih yang ini, lalu C2 kurang dari, simbol kurang dari D2 titik koma, tanda petik, kita ketik restock, tanda petik lagi, titik koma, if, kita pilih yang ini, lalu C2 lebih dari sama dengan D2, titik koma, lalu tanda petik, aman, tanda petik lagi, jangan lupa tutup kurung, enter. Lalu kita ketik yes. Nah, di sini status stop hasilnya sudah muncul. Kita bisa klik pada bagian ini dua kali agar muncul semuanya. Oke, yang kedua klasifikasi harga atau nested if atau if bertingkat. Caranya kita ketik sama dengan lalu if, kita pilih yang ini, lalu F2, lalu lebih dari 50.000 titik koma, tanda petik mahal, tanda petik, titik koma, if, kita pilih yang ini, lalu F2, setelah itu lebih dari sama dengan 15.000 titik koma, petik, lalu kita ketik sedang, tanda petik, titik koma, lalu tanda petik lagi, kita ketik murah, lalu tanda petik lagi, jangan lupa tutup kurung, terus kita enter, lalu kita ketik yes. Nah, di sini klasifikasi harganya sudah muncul, lalu kita klik bagian ini dua kali agar muncul hasil semuanya. Oke, yang terakhir yaitu urgent order atau kombinasi if plus operator logika. Caranya sama dengan if, terus kita ketik lagi n, lalu E2, setelah itu sama dengan tanda petik sembako, tanda petik, titik koma, C2 kurang dari, simbol kurang dari, lalu D2. Setelah itu jangan lupa tutup kurung. Setelah itu titik koma lagi, tanda petik kita ketik urgent, urgent. Terus tanda petik lagi, titik koma, tanda petik, terus simbol strip. Terus tanda petik, jangan lupa tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, di sini urgent ordernya juga sudah muncul. Lalu kita klik dua kali agar hasilnya muncul semua. Oke.
Cukup sekian pembahasan praktik basis data SQL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.